warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliawati. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, jangan lupa simak video berikut ini ya. Fakta tentang pencernaan. Waktu kecil, kalian pasti sering mendengar nasihat orang tua kalian untuk mengunyah makanan dengan baik, disertai dengan seruan untuk jangan terburu-buru dalam mengunyah. Nah, yang dikatakan oleh orang tua kalian itu memang ada benarnya loh. Makan terburu-buru bisa membuat kita tersedak dan membuat kerja sistem pencernaan kita jadi terganggu. Padahal, proses penguraian makanan menjadi senyawa-senyawa yang dapat digunakan oleh tubuh kita terjadi di sistem pencernaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari saluran pencernaan pada manusia, beserta fungsi dan apa saja yang ada di dalamnya. Oke, kita akan membahas terkait dengan proses pencernaan pada manusia. Nah, secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses secara mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Oke, baik, kita akan lanjut pada organ pencernaan manusia. Yang pertama yang kita bahas yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai dari dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Nah, bisa dilihat pada gambar bagian-bagian dari mulut. Nah, yang pertama, gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur ini berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin atau enzim amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglottis yang mencegah makanan agar tidak masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan atau sering disebut dengan esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Kerongkongan dengan tenggorokan itu berbeda loh. Nah, bisa dilihat bagian-bagian dari kerongkongan pada gambar. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah dan cairan naik kembali ke kerongkongan tersebut. Yang selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk J, berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung ini terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Bisa dilihat pada gambar bagian-bagian dari lambung tersebut. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton.
Ada lagi yaitu asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil di dalam bentuk setengah padat yang disebut klim. Setelah proses pencernaan selesai, klim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Nah, ini terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Selanjutnya yaitu hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Bisa dilihat pada gambar. Nah, kantung empedu ini berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu tersebut. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Kelima yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Bisa dilihat pada gambar. Nah, duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Berikut proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Nah, kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Yang kedua, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh tersebut. Yang ketiga yaitu usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Yang selanjutnya usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rektum. Bisa dilihat pada gambar. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang terakhir adalah rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses, sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasakan mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anus merupakan bagian paling akhir dari seluruh
Sistem pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres atau infeksi. Nah, adapun contoh dari gangguan sistem pencernaan yang pertama adalah sariawan. Sariawan ini disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C dan lainnya. Ada gastritis atau iritasi pada lapisan mukosa lambung, ada konstipasi atau sembelit, kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar karena fases menjadi keras dan kering. Ada diare, yaitu fases yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Ada apendisitis atau peradangan pada umbai cacing. Dan yang selanjutnya adalah perotinitis atau infeksi pada rongga perut. Oke sobat semua, sampai di sini untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.